yang berbahagia. Masih semangat ya? Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Setelah kita membahas tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, maka kita akan lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu. Oke, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ketika kita bicara tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu, ya, maka sudah barang tentu kita tidak bisa terlepas dari konsep. Jadi dari konsep manajemen mutu. Ya. Terkait dengan konsep manajemen mutu, ya, maka ini teori yang kita gunakan adalah teori atau konsep total quality management. Ya, atau yang saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan TQM. Ya. Ya, di mana bahwa secara ringkas, ya, menurut Coase and Davis bahwa TQM atau Total Quality Management itu sesungguhnya terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Jadi di sini ada kata kunci ya yang mesti harus kita perhatikan, yaitu bahwa kegiatan ya TQM ini adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi bukan kegiatan yang sesaat. Jadi berkelanjutan secara terus-menerus. Jadi kalau kita bicara perbaikan kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, dengan melakukan inovasi-inovasi, maka ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan, ini dia kata kunci yang kedua, bahwa TQM ini selain berkelanjutan juga melibatkan setiap orang yang ada dalam organisasi. Ya, Anda di film Lebaran, ya, kalau Anda sudah melihat itu di film Lebaran itu. Jadi yang terlibat dalam perbaikan mutu, ya, dalam total quality management, dalam manajemen mutu, ya, itu bukan hanya ibu lurahnya, ya, bukan hanya kasih-kasihnya, tapi termasuk OB-nya juga terlibat. Ya, jadi karena apa? Karena TQM itu, ya, selain berkelanjutan juga melibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi itu dan melalui usaha yang terintegrasi. Jadi di sini yang ketiga adalah terintegrasi. Kemudian ya di sini fokus yang akan dihasilkan adalah peningkatan kinerja. Ya, jadi ini menurut Coase and Davis, yang konsep ini bisa kita jadikan landasan. Ya, kemudian ada 5 pilar total quality management ini, ya, yaitu organisasi, ya, kemudian produk, proses, kepemimpinan, komitmen. Ya, jadi di sini 5 unsur, 5 pilar ini, ya, secara sinergis begitu, ya, secara holistik dan sinergis, ya, ini bersama-sama di dalam mewujudkan, ya, peningkatan kualitas kinerja. Ya, di sini ada unsur yang sangat penting, komitmen. Jadi komitmen menjadi salah satu unsur, ya, sehingga komitmen ini harus dimiliki, ya, tadi oleh seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian berikutnya, ini penting, ada 10 strategi. Nanti tolong Anda cermati, ya, ada baca betul di situ, ya. 10 strategi agar TQM dapat berjalan dengan baik. Ya, tolong nanti cermati di dalam modul, ya. Jadi di sini
Ya, yang pertama adalah menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Ingat, ya ini berkelanjutan tadi ya. Programnya continuously, ya, jadi berkelanjutan. Maka di sini program yang disusun juga program jangka panjang. Kemudian yang kedua, mindset pegawai sangat penting. Ya. Kemudian budaya kerja, ya ini harus mindset pegawai juga harus di sini dibangun, ya bagaimana budaya mutu, kemudian budaya kerja juga harus berorientasi mutu, ya. Kemudian juga mutu proses ditingkatkan secara berkelanjutan, ya. Kemudian komitmen pegawai jangka panjang. Jadi komitmennya tidak hanya saat ini, tetapi jangka panjang. Ya. Kemudian ya ini teamwork, ya kerjasama sangat penting juga. Ya, jadi harus dibangun kerjasama. Ya. Kemudian berikutnya bahwa TQM ini juga ya, jadi usaha perbaikan mutu ini juga harus berfokus pada kepuasan pelanggan. Ya, puas Anda paham ya, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau pelanggan eksternal kita, ya ini sangat penting ya, adalah pelanggan-pelanggan dari publik, dari masyarakat kita. Ini kaitannya dengan pelayanan publik ya. Jadi pelanggan internal dan eksternal. Ya. Kemudian juga beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Ya. Jadi ini apalagi era saat ini adalah era perubahan, ya. Era ketidakpastian, ya maka harus selalu diidentifikasi, ya sesungguhnya apa yang perlu dilakukan adaptasi ya terhadap perubahan itu. Kemudian juga menampilkan kinerja tanpa cacat, tanpa pemborosan, ya zero defect, ya jadi nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, ya ini harus sempurna kinerjanya. Ya. Kemudian juga menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien. Ya. Nah, di sini Bill Kratz dan Alexander Sundoro, ya, itu mengemukakan, ya, menulis tentang bagaimana keberhasilan manajemen mutu. Ya, jadi keberhasilan manajemen mutu di sini, ya, bahwa program. Jadi agar manajemen mutu itu berhasil, maka program harus didasarkan pada kesadaran akan mutu, ya, berorientasi pada mutu. Ya, jadi ini harus ya kesadaran dan berorientasi pada mutu, ya. Semua kegiatan, ya, dari semua kegiatan, dari program, ya. Kemudian setiap proses untuk menghasilkan produk. Nah, ini ya. Semua harus berdasarkan kesadaran dan berorientasi mutu. Sehingga di sini komitmen mutu sangat penting. Kemudian program ini harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Ya, sifat kemanusiaan. Jadi manusia, karyawan, pegawai itu adalah manusia, harus diperlakukan secara manusiawi, diikut sertakan, ya, mungkin juga diinspirasi, diberikan inspirasi oleh pemimpin-pemimpinnya, atau mungkin juga Anda nanti sebagai ASN baru di unit kerja Anda, ya, mungkin sudah banyak wawasan yang Anda dapat, ya, yang Anda punyai, ini bisa menginspirasi warga organisasi itu, ya. Kemudian juga program harus ya didasarkan pada pendekatan desentralisasi, pendelegasian wewenang. Ya, jadi nanti sekecil apapun Anda berada di unit itu, ya maka pasti ya Anda akan sudah diberikan tanggung jawab. Ketika Anda diberikan tanggung jawab, wewenang, ya meskipun misalkan mengonsep surat atau apa, ya itu sudah barang tentu Anda harus berbasis pada manajemen mutu. Kemudian TQM harus diterapkan secara holistik, secara menyeluruh. Ya, itu ada 4 ya agar TQM itu berhasil. Ya. Kemudian bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ingat,
Jadi Anda di lembaga penyelenggara pemerintahan, tugas utamanya adalah pelayanan publik. Ya, jadi penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik. Ya, mungkin Anda ada di front office, ada di unit yang memang langsung memberikan layanan publik. Nah, ini harus betul-betul aware, ya, harus care di sini, ya. Bahwa mutu, ya ini komitmen mutu lagi ya, sebagai komponen utama dalam peningkatan produktivitas. Ya, output ya. Output nanti akan menghasilkan outcome, ya gitu ya. Kemudian juga untuk meraih kepuasan pelanggan, harus bagaimana agar masyarakat yang kita layani itu puas. Kalau pimpinan, ya pimpinan yang sudah memberikan tugas kepada kita itu, ya akhirnya puas dengan apa yang kita lakukan. Ini penting juga, ya. Kemudian juga harapannya mampu menenangkan persaingan global. Ya. Nah, ini kan kita harus ingat bahwa Indonesia ini harus maju, tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain, ya. Sehingga kita sebagai ASN ini adalah sebagai unsur utama, ya, yang harapannya bisa membuat Indonesia ini maju, ya, sehingga kita mampu, ya, memenangkan persaingan dengan negara lain, ya. Jadi komitmen mutu di sini, ya, komponen mutu sebagai komponen utama, ya. Nah, kemudian instrumen untuk peningkatan mutu, ya nanti tolong Anda baca, dan juga tolong, ya, caranya bagaimana, gitu ya. Jadi mekanisme kerjanya seperti apa, instrumen itu penggunaannya bagaimana, ya. Jadi di sini ada brainstorming, multi voting, nominal group teknik, ya, flow chart, cause and effect diagram, data collection, Pareto chart, ya, dan seterusnya. Silahkan Anda pelajari, ya. Nah, ini gambaran, ya, yang mungkin salah satu gitu ya, metode perbaikan mutu, ya, karena sudah barang tentu karena apalagi kita berada di era perubahan seperti ini, maka tuntutan berubah itu sudah barang tentu dari waktu ke waktu akan terjadi secara terus-menerus, ya. Kalau ini kita ambil ya dari Edward Deming gitu ya, ya itu kaitannya dengan TQM adalah di sini metode gitu ya, plan, do, check, act. Ya, plan, do, check, act, PDCA, ya, plan, do, check, and act. Tolong di sini ya Anda pelajari, ya ini nanti ada hubungannya dengan ketika Anda itu mau mengaktualisasikan, ya, maka pasti akan dimulai dari plan, ya, do, check, and act, ya. Nanti tolong ini, ya, setiap tahap ini Anda tolong diberi contoh, ya. Jadi tolong dipelajari sekaligus diberi contohnya, ya. Kalau mungkin contoh yang ada di unit Anda, ya. Nah, ini kaitannya dengan plan, do, check, act, ya. Ketika act, keputusan dari tahap act itu bisa adapt, ya, adapt and abandon, gitu ya. Jadi jika solusi berdampak tercapainya target atau tujuan, solusi diadopsi. Jadi bisa diadopsi, gitu ya. Solusi itu, gitu. Kemudian atau kalau kurang pas, ya, maka bisa diadapt, ya, diadaptasi, ya. Jadi adopt, ambil begitu saja. Kalau adapt disesuaikan, ya. Kemudian abandon, ya, atau mungkin diabaikan, ya. Jadi silahkan. Nah, ini nanti tolong Anda dalami karena ini ada hubungannya dengan Anda tadi melakukan, Anda nanti melakukan habituasi, ya. Kemudian, nah ini nilai-nilai dasar komitmen mutu, ya. Ini tolong nanti juga, ya, dipelajari, ya. Jadi ini ada 10 ukuran, ada 5 dimensi karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan.
ya. Ada 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan. Nah, ini ya. Ini harus Anda pelajari di sini ya. 10 ukuran dalam menilai mutu. Ya, yang pertama bahwa mutu itu tangible. Ya, bahwa mutu itu nyata, ya, berwujud. Ya. Jadi betul-betul nyata, ya. Mungkin dari sisi kuantitasnya, dari sisi kualitasnya, ya itu, ya. Kemudian juga dari sisi reliability, ya, kehandalannya. Nah, ini bisa diuji kehandalannya, ya. Nanti tolong ini dibaca lagi. Kemudian yang ketiga responsiveness, ya, cepat tanggap, ya. Kemudian kompetensi, akses mudah, ya, diakses, courtesy, keramahan, ya, komunikasi, credibility, kepercayaan, security, keamanan, understanding the customer, pemahaman pelanggan, ya. Jadi ini 10 ukuran, ya, tolong nanti dipelajari, diberi contoh. Kemudian 5 dimensi karakteristik, 5 dimensinya adalah tangible, ini berdasarkan. Jadi kalau pelanggan, kalau Anda itu jadi pihak yang dilayani, kan gitu ya, yaitu maka dia akan mengukur. Anda akan mengukur, ya, mengukur kualitas layanannya. Ya, jadi 1 tangible, 2 reliability, 3 responsiveness, kemudian yang keempat assurance, kemudian yang kelima empathy, ya. Nanti tolong ini unsur-unsurnya ini dipelajari, ya, karena ini yang nanti memang harus Anda implementasikan di sini, ya. Nah, kemudian orientasi mutu ini juga menurut Goss and Davis, ya, bahwa ini ada 6 di sini, ya. Oke. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer, yang penting yang saya layani ini puas, ya. Kemudian memberi layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer, klien tetap setia. Kemudian menghasilkan produk jasa yang berkualitas tanpa cacat. Nah ini ya, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya. Anda nanti akan melakukan pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Ya, untuk apa? Untuk melakukan aktualisasi, habituasi, untuk melakukan inovasi. Ya. Kemudian juga melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Ya, jadi ini akan memperkuat apa yang sudah Anda pelajari. Ya. Nah, ini kemudian perilaku pelayanan. Ya, ini tolong juga dipelajari, ya, perilaku pelayanan, ya. Nah, oke ya. Jadi ini prinsip, ya, pelayanan adalah makin banyak kita memberi, makin banyak kita peroleh, makin baik kita melayani, makin banyak orang yang melayani kita. Ya, ini kita harus positive thinking, begitu, ya. Ya, harus positive thinking, harus maksudnya jangan sampai kita tidak, ya, jadi mungkin menahan-nahan begitu, ya, yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, ya. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan paradigma standar mutu pelayanan, ya, itu, ya, jadi kalau untuk memuaskan pelanggan, ya, jadi kalau kita ingin memuaskan kebutuhan, ya, pelanggan, kebutuhan masyarakat, ya, itu sesungguhnya, ya, bisa, ya, jadi ini standar mutu pelayanan itu bisa yang pertama berbasis pada perundang-undangan, ya, bahkan di Undang-Undang 25 2009, ya, di mana di sana ada peran publik, ya, yang ngatur tentang peran publik, maka ada, ya, di sana diatur juga kaitannya dengan standar pelayanan publik yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, kemudian juga dalam bentuk Permen
PAN, RB, ya. Tolong ini semua nanti tolong dipelajari. SOP, ya. Kemudian juga SPM, ya. Nanti Anda harus bisa membedakan itu, apalagi Anda di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda. Ya, jadi di sini kalau kita bicara urusan penyelenggaraan pemerintahan, ya, itu ada ya yang namanya urusan wajib pelayanan dasar gitu. Dan di sana untuk urusan wajib pelayanan dasar wajib disusun standar pelayanan minimal, itu harus Anda pelajari. Kemudian selain standar itu berbasis peraturan perundang-undangan, juga standar itu juga bisa berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat, ya. Jadi kalau seperti ini kita harus mengidentifikasi dulu sesungguhnya apa yang dibutuhkan, ya, yang diinginkan oleh masyarakat itu apa. Itulah nanti yang akan di breakdown di dalam standar pelayanan, ya. Ya, sudah barang itu nanti dirujukkan lagi ke peraturan perundangan yang ada, ya. Oke. Kemudian bagaimana implementasi mutu pelayanan publik, gitu ya. Bahwa ini orientasi, ya. Mutu pelayanan publik adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang mana ini bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, ya, kepada pelanggan, ya, atau kepada masyarakat, ya. Nah, di sini kita juga harus memahami apa sesungguhnya yang menjadi penyebab bahwa masyarakat itu tidak puas, itu ya, bahwa pelayanan ini tidak berhasil. Ya, jadi penyebab ketidakberhasilan pelayanan, ya. Menurut Julian Zamit, ya, bahwa ya pelayanan yang tidak berhasil itu yang pertama disebabkan karena yaitu kita tidak mau mengetahui harapan konsumen akan pelayanan. Yang diharapkan konsumen, yang diharapkan masyarakat itu apa? Gitu ya. Misalkan KTP, yang diharapkan masyarakat KTP itu kan dari sisi fisiknya ya bagus, kemudian dari sisi peraturan perundangan relevan, memenuhi ya peraturan perundangannya gitu ya. Tidak ada kesalahannya, cepat, mudah gitu ya. Ini ya silahkan ya. Jadi karena ini tidak mengetahui maka ya ini akhirnya kita tidak berhasil untuk memberikan pelayanan yang prima. Kemudian yang kedua, tidak memiliki desain dan standar pelayanan yang tepat. Ini juga ya, jadi tanpa ada standar pelayanan yang tepat ya. Ada standarnya, tapi karena tidak disusun berdasarkan perspektif dari pelanggan, perspektif dari masyarakat, keinginan masyarakat, maka nggak pas. Kemudian tidak memberikan pelayanan secara SOP, SOP-nya tidak ada tapi tidak diberikan secara sesuai dengan SOP. Kemudian tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Ada perbedaan antara persepsi konsumen dengan harapan konsumen terhadap pelayanan, ya. Oke, ya. Jadi ini tolong nanti Anda pelajari ya semuanya. Kemudian terkait dengan komitmen mutu, gitu, ada 3 tingkat. Ya. Menurut Gustafsson and Svensson, ya. Jadi komitmen ya yang pertama adalah ya tingkat pertama level 1 ya adalah komitmen level organisasi ya. Jadi level organisasi ya. Dimana di sini ya menetapkan nilai dan komitmen ya pemerintah terhadap kualitas ini berdasarkan permintaan pelanggan ya. Kemudian ini mendukung partisipasi publik. Nah, jadi di sini level organisasi, kemudian komitmen level hasil ya. Ini dengan menetapkan standar layanan
ya, dalam kuantitas dan kualitas, kemudian komitmen level individu, ya. Jadi ini ya, komitmen level individu ini sangat penting sehingga Anda ya nanti komitmen level organisasi juga tidak akan terwujud nanti ya. Komitmen level hasil tidak akan terwujud nanti kalau komitmen level individu itu juga tidak terwujud ya. Baik. Aduh, Oke, saya rasa itu ya adik-adik sekalian ya, nanti tolong ini ada komitmen mutu pelanggan ya menurut Osborne dan Plastrick ya. Di sini ada standar pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu. Nah, ini semuanya penanganan keluhan pelanggan, ombudsman, ini semuanya adalah wujud dari komitmen mutu pelanggan menurut Osborne dan Plastrick. Ya. Saya rasa itu untuk materi yang kedua ya. Jadi tolong ini dipelajari secara mendalam ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang ketiga. Terima kasih.